Mungkin bagi arsitek atau penikmat arsitektur yang sudah lama mendalami arsitektur, mereka mengenali sosok ini. Seorang yang lahir di Basel, Swiss, seorang yang memenangkan penghargaan Pritzker Arsitektur tahun 2009. Siapakah dia? Dia adalah Peter Zumthor. Peter Zumthor lahir pada 26 April 1943 di Basel, Swiss. Ia memenangkan penghargaan Pritzker Arsitektur pada tahun 2009 dan mendapat medali emas dari Royal Institute of British Architecture. Buat kalian yang belum tahu nih, Pritzker merupakan penghargaan tertinggi yang diimpi-impikan oleh arsitek di seluruh dunia. Orang-orang yang mendapatkan penghargaan ini adalah orang yang sangat disegani dan dihormati baik karyanya maupun filosofi arsitekturnya. Very silent, only audible whisper, he was in very lonely world. Down the hall of magic, it's as if we are bending between layers of memory and emotion. Itulah ciri khas keindahan dari arsitektur Zumthor. Keindahan dicapai bukan dari bentuk ruang saja, tetapi dari indera sensori ketika kita berada di dalam ruangan tersebut. Perasaan yang timbul ketika kita melihat elemen lantai, dinding, udara, air, bahkan cahaya merupakan kalimat desain yang diolah oleh Zumthor. Karyanya akan menyulap diri kita masuk ke dimensi lain. Karena secara sensori, desain akan memberi kesan atmosfer atau ambience yang mempengaruhi kita secara psikologi, sehingga memberikan kesan puitis, mendalam yang sulit untuk dilupakan. Karya yang sangat berkesan buat saya adalah Kunsthaus Bruggen Museum, Columba Museum, Broederklaus Chapel, dan Therme Falls Hotel. Untuk yang ingin lebih paham mengenai Zumthor, kalian bisa nih searching mengenai biografi dan karya di internet. Kalau kita di sini, kita akan bahas salah satu karyanya aja ya, yaitu Broederklaus Chapel. Chapel ini berlokasi di Jerman, dibuat untuk mengenang Santo Broederklaus yang merupakan santo pelindung bagi mereka dari abad ke-15. Secara desainnya cukup puitis, karena desain ini merupakan bangunan religius, jadi unsur puitis itu akan lebih ditekankan ketimbang fungsional. Ingin menampilkan sisi poetik dari bangunan dengan menggunakan permainan tinggi rendahnya ceiling, lalu sirkulasi, adanya sequence, openness di bagian atap, lalu ada penggunaan banyak material seperti kayu, timah, beton untuk memberikan efek bau, lalu efek tekstur, sehingga ada ambience atmosfer yang tidak biasa di sana. Tinggi dari bangunan ini itu 12 meter. Secara filosofi mengikuti jumlah murid Yesus yang berjumlah 12 orang. Secara konstruksi dibuat konvensional, dibuat oleh orang-orang lokal di sana, serta menggunakan pine wood dikarenakan pine wood itu adalah material yang cukup banyak di dekat lokasi. Jadi Peter Zumthor ingin menggunakan material atau resource lokal sebanyak mungkin. Prosesnya itu kita mulai dari penggunaan 112 kayu yang dibuat konstruksi sebagai penutup interior. Kayu-kayu ini akan membentuk guban interior, kemudian dicor dengan beton setebal 50 cm. Begitu kering, kayu bagian dalam itu yang tadi untuk interior akan dibakar dengan api dan dibiarkan membara selama 3 minggu. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memberikan kesan bakaran dan juga bau, karena akan ada bau khas yang timbul dari kayu yang terbakar. Kemudian setelah cornya itu udah kering, dinding itu dilubangin sebanyak 3000 lubang untuk menghubungkan eksternal dengan interior. Lubang ini akan memasukkan cahaya dan juga memberi efek visual seperti ada bintang yang menerangi kegelapan di dalam chapel. Kemudian membuat lantai cor dari beton dilapisi oleh timah-timah bekas yang diolah sedemikian rupa menjadi penutup lantai. Terakhir, membuat pintu segitiga dari timah. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa sih interiornya sama eksteriornya itu berbeda? Dikarenakan Zumthor itu tidak ingin orang mengetahui apa isi bangunan. Jadi dia ingin orang melihat dari luar, memiliki kesan yang berbeda ketika orang masuk ke dalam bangunannya. Hal yang paling menarik dari desain bangunan ini adalah spatial sequence saat kita berada di sana. Karena memang yang ditekankan adalah sensori dari ruangan tersebut. Dimulai saat kita melangkah masuk ke dalam,
Saat kita membuka pintu dan menutupnya kembali, akan terdengar suara kleng saat pintu timah tertutup. Kita terasa masuk ke dalam kegelapan, seakan-akan kita masuk ke dalam sebuah gua. Kemudian, kita disambut cahaya-cahaya kecil dari dinding yang berlubang-lubang itu, yang seakan menjadi cahaya bintang yang menerangi langit yang gelap. Saat mata kita masih berusaha menyesuaikan dengan kegelapan, tercium bau khas bakaran dari dinding kayu. Kita dibawa kembali ke saat proses konstruksi berlangsung. Mungkin buat kalian yang pernah datang ke bangunan baru atau bangunan yang sedang dibangun, biasanya akan ada bau khas kayu tercium dari furniture yang menggunakan kayu. Kesan seperti itu yang ingin dicapai. Jadi kita udah bisa lihat, pertama dari suara, kita mendapatkan indera sensori, lalu dari mata, melalui terang gelap cahaya, lalu juga ada bau dari kayu bakaran itu. Kemudian, di saat yang bersamaan, sensori kulit juga merasakan adanya penurunan suhu, perbedaan antara luar dan dalam, di mana di luar lebih hangat dan di dalam lebih dingin. Dari sini aja kita udah bisa lihat ada pengalaman khusus dari setiap indera kita. Setelah mata kita mulai terbiasa dengan kegelapan di dalam, kita akan berjalan, namun kita akan berjalan dengan posisi yang terhimpit karena atapnya pendek, sehingga mungkin kita perlu memiringkan kepala atau menundukkan kepala kita untuk melewatinya. Kemudian, dinding yang melengkung itu seakan mengarahkan kita untuk berjalan masuk ke dalam. Oh iya, karena areanya sempit, ada kemungkinan kita akan bersentuhan dengan dinding, sehingga kita akan merasakan tekstur dari dinding kayu yang terbakar itu. Sekali lagi, indera kita akan dipermainkan oleh desain bangunan ini. Seiring berjalan, kita bisa merasakan adanya tekstur di kaki kita karena timah yang menjadi penutup lantai itu tidak rata, namun bergelombang. Kita bisa merasakan ada permukaan yang halus, yang kasar, lalu ada yang kering, dan ada juga yang basah. Di ujung area, kita akan bertemu dengan area yang sangat tinggi. Ada cahaya masuk dari langit-langit yang terbuka. Cahaya, panas, hujan, dan salju diizinkan masuk untuk memberi pengalaman yang berbeda ketika orang datang ke chapel ini. Cahaya di langit seperti memberi kesan bangunan yang tidak ada ujungnya, sehingga kesannya itu sangat tinggi, besar, dan megah. Di ruang ini akan memunculkan perasaan diri yang begitu kecil. Kita akan merasakan keilahian yang besar, sehingga sangat cocok untuk merefleksikan diri dan beribadah. Setiap aspek sensorik di bangunan ini punya tujuan masing-masing yang saling melengkapi dan mendukung terciptanya desain yang diinginkan Zoomtor. Mulai dari cahaya, kegelapan, bau, tekstur, suara, sungguh desain yang sangat puitis. Dan jika kita ada kesempatan untuk datang langsung, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa dan sulit dilupakan. Oke, sampai di sini dulu. Jika kalian tertarik dengan Brother Claus Chapel ini, atau tertarik dengan karya-karya Zoomtor yang lain, kalian bisa searching aja di internet. Karena semua data itu sangat-sangat lengkap, kalian jadi bisa belajar lewat sana. Oh iya, kalian boleh banget nih tulis di kolom komentar menurut kalian desain Zoomtor itu seperti apa? Kalian suka nggak? Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.